klien kita yang barusan tuh bener-bener nipu apa emang gak niat sih? Ya nggak ngerti deh, parah banget sih tapi. Ya, coba makan. Udah makan. Lu makan ngapain di colok-colok? Orang lagi makan loh. Mas iya. Maaf, aku boleh duduk? Nah. Sebelumnya, selamat datang. Aku Tiza. Siapa? Tiza. Tiza, ya kenapa Tiza? Pelapor kita namanya adalah Tisa. Nah, sebetulnya kita ketemu sama Tisa itu hari itu nggak sengaja. Kita bersama tim istirahat dulu di rumah makan Padang tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang wanita berhijab cantik mendeketin kita. Boleh nggak saya duduk di sini? Saya bilang, ini pengunjung atau apa nih? Saya bilang, ntar saya lagi makan. Enggak, kebetulan ini punya aku gitu. Oh, punya kamu. Oh iya, kenapa Saya silakan makan. ini? Tapi mas maaf, sebelumnya aku ngeganggu, aku mau Iya. Iya, tapi kita gratis makannya ya. Tisa ini dulu penyanyi dangdut. Dia nikah dengan Buyung juga dulunya penyanyi dangdut. Namun, Tiza sudah berhenti jadi penyanyi dangdut. Dan dia sudah hijrah. Dia sekarang mengenakan hijab karena disuruh oleh suaminya berhenti nyanyi dangdut. Dia curiga kalau suaminya ada main dengan wanita lain dan wanita tersebut menggunakan susuk dan guna-guna untuk memikat suaminya. Dan aku nemuin mas di dalam lemari di kamar itu ada kayak tulisan Love Buyung dan gambar-gambar, aduh aneh deh. Sampai dia mengeluarkan sebuah kertas kuning, dia menemukan di lemari suaminya. Nggak tahu huruf, nggak tahu angka, nggak tahu nomor, kita nggak tahu. Dan gambar-gambar atau simbol-simbol. Dan ada tulisannya Buyung Love. Dia curiga ini adalah kertas mantra guna-guna. Aku pengen banget mas, suami aku tuh dihipnotis, mas kan jago hipnotis. Kayak apa? Supaya ya dia ngaku. Bisa? Iya dah. Namun tiba-tiba ya suaminya datang dan marah-marah. Suaminya marah-marah. Kita mendengar dari situ, saya bilang, kamera ambil gambarnya untuk bukti. Menurut saya sih ini suami yang kurang ajar banget. Karena dia membentak-bentak istrinya di depan pengunjung restoran. Di depan umum, nggak ada malunya. Sementara istrinya udah diem aja, tetap dimarah-marahin, hampir ditunjuk-tunjuk. Tuh mas, coba gimana? Aku selama ini udah sabar ya. Kita ikutin suami kamu aja, kita ikutin suami kamu aja. Ini simpan nih jimatnya nih. Bayar. Nggak usah. Udah, nggak usah. Udah, ini gampang. Ntar aja mas ya. Nanti gampang minta bungkus. Iya. Udah, ayo. Dia kemana ya? Udah gelap begini nih, maghrib. Dulu dia berhenti di tempat apa nih? Tempatnya kumuh. Iya, mau ketemu cewek itu. Nggak mungkin. Kan kayak gini. Tempat Karena kumuh banyak gini loh motor. mas, cewek itu kan main guna-guna. Dan juga saya yakin banget mas Uya kalau cewek itu pakai susu. Dia masuk ke situ. Jessica, lu turun, lu tanya sama ada orang di situ tuh. Halo mas mau nanya dong. Ini tempat apa ya mas? Ini tempat pasang susuk. Aduh mas, kenapa sih? Suami aku pakai turun ke situ. Itu kan tempatnya serem banget loh. Ya udah deh mas, makasih ya mas ya. Tuh Jessica balik. Itu serem banget Apa sih? Apa? Jadi ternyata bener itu tuh tempat pasang susuk. Di situ adalah tempat pasang susuk yang paling diminati oleh cewek-cewek, terutama nih cewek-cewek yang datang dari kampung yang mau terkenal itu pasang susuknya di situ. Terus masnya ngasih tahu lagi ada penyanyi dangdut, pemain sinetron itu pasang susuknya di sana juga. Jadi lu yakin ini tempat susuk jadi? Iya, gue yakin banget karena emang masnya juga ngomongnya yakin banget. Aku jadi penasaran banget. Ayo dong mas, turun.
harus tahu tempat itu. Lu Dan dia temenin dia, ngapain Jess. Mas? Lu temenin dia, Ya Jess. ayo dong. Aku takut ah. Ya udah deh. Enggak ada yang mau. Yuk. Saya berpikir untuk tunggu aja di sini. Tapi Tiza memaksa kita untuk turun. Akhirnya saya ikut turun. Kita kamera turun, kita deket rumah tersebut. Kita mengendap-endap. Iya, serem. Tuh, apaan Mas? Gelap banget. Oh iya, di pot. Mas, Tiba-tiba ditutup pas. Tunggu. Kita bisa masuk, masih. Dari dalam rumah tersebut terdengar teriakan-teriakan. Nggak tahu suara perempuan, nggak tahu suara laki-laki. Kayak campur aduk. Nggak tahu ini teriak atau ketawa. Kayak ada yang histeris dari dalam rumah tersebut. Saya bingung antara kita mau nolongin, takut salah, takut di dalam itu ada ritual apa, kita nggak tahu. Sampai ternyata ada pintu kayaknya mau dibuka, kayak langsung ajak pergi, lari, kabur. Masuk. Ini dengar suara apa nggak? ini serem deh. Itu suara apa ya Mas ya? Dia keluar, lihat dia keluar. Dan ternyata benar keluar dari rumah tersebut, suaminya si Tiza, si Buyung itu dengan seorang wanita cantik. Nah ini cewek siapa? Kayaknya itu penyanyi dangdut itu deh Mas, yang aku lihat di fotonya itu loh. Yang aku curiganya kalau dia pakai susuk Mas. Tapi cantik aja selalu lihat deh. Enggak ah. Biasa aja kan. Saya lihatnya cantik loh. Tapi kata Jessica, cantik apanya sih Mas Uya? Saya lihatnya cantik. Kata Jessica enggak. Kata kameramen cantik. Kata Mas Harukan, driver kita, biasa aja. Udah pasti itu udah peluk-pelukan keluar kayak gitu. Pasti dia selingkuh sama suami saya Mas. Iya, coba gue pengen penasaran. Malam-malam kenapa sih mesti masuk? Ciri-ciri orang kena susuk tuh apa sih? Kita harus Ikutin. keluar lagi aku mau. Iya. Ayo om. Wajah lebih berseri, tampil lebih pede, memiliki beberapa pantangan. Contohnya pantangan seperti sate. Ketika orang menggunakan susuk dilarang makan sate dari tusuknya langsung. Terus orang-orang pakai susuk juga putih bening di wajah saat foto. Nanti kita lihat. Sering terjadi hal-hal aneh dan mistis. Ciri-ciri menggunakan susuk, menggunakan pakaian yang mini. Tujuan dari menggunakan pakaian mini adalah untuk lebih memikat para lawan jenisnya. Orang yang dirayu mudah terikat. Ya udah itu si Buyung Mas, benar. Itu udah ciri-cirinya nyangkut banget di Buyung Mas. Itu kok dia berhenti di toko. Apa sih Toko nyala-nyala apa gitu? sih? Lihat deh. Kok rame-rame gitu Toko Mas? handphone ini. Oh, toko ya. Oh, toko handphone. Coba kita berhenti. Maksudnya mau beli handphone gitu? Buat siapa? Kita ikutin mereka sampai mereka berhenti di sebuah tempat counter handphone. Saya suruh tim untuk turun, video call bersama saya. Dan tim turun bersama alat penyadap, jadi kita bisa mendengar suara dan melihat kejadian di sana. Oke, Krisna. Ya, lu masuk ya. Oke, kita lihat Krisna lagi masuk ke dalam tim kita untuk di jalan sini. Oke, dia masuk ke toko handphone ini. Kan berdua Mas. Oh, dia lagi milih-milih handphone di sini. Ngapain coba? Ini berarti dia minta beliin suami lo nih. Tangannya. Dipeluk. Wah. Dari dulu aku udah mau turun deh kayak Tuh, gini. tangannya tuh, Le. Tuh. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi sama Mas Bia sama Mbak. Apakah karena aku penampilan hijrah kayak gini salah? Ya enggak Lu dong. hijrah bagus dong, lu Malah pakai jilbab. bagus. Sekarang lebih hijrah, Mbak, itu sesuatu yang lebih baik lagi. Iya, kenapa lo malah sedih? Nggak
hati aku udah capek banget, lelah banget Mas. Apa karena aku nggak bisa pakai pakaian mini kayak gini Mas? Ya, apa salah aku pakai kerudung kayak Enggak, gini? lo nggak boleh ngomong Hijrah gitu. kayak gini. Enggak, lo nggak boleh ngomong. Kita bisa kelihatan nggak sih? Nunduk. Tapi wajar lah, dia tergoda. Itu cantik banget itu cewek. Cantik. Mas Uya lo kena susuk kali. Dari mana cantiknya sih Mas Uya nih? Tunggu, lihat. Dasar mata lelaki sama aja semuanya gimana sih? Mas, sekarang saya nanya deh Mas Uya, cantikan cewek itu apa istrinya? Jujur ya, cantikan cewek yang tadi Wah bonceng bener ini deh, ya, wah lo beneran kena susuk nih. Loh. Dia pergi lagi, kita lihat mereka pergi lagi naik motor, kita ikutin lagi. Dia balik lagi ke tempat yang Tadi yang ada rumah pohon beringin itu. yang ada orang teriak-teriak. Tuh, lihat. Nggak bisa Mas, kita harus turun Mas. Kali ini nggak bisa kita ikutin terus Mas. Dia ngapain tuh? Pakai Mereka ngobrol di depan rumah tersebut. Mereka ngobrol mesra banget. Saya udah fix pasti mereka ada hubungan. pakai mau kayak gitu loh Mas, peluk-pelukan mesra kayak gitu. Nggak bisa didiemin Mas. Ceweknya masuk ke dalam, cowoknya pergi, cowoknya pergi. Ayo Mas. Tarik aja. Saya bingung nih antara ngikutin suaminya atau kita tungguin cewek tersebut. Tapi saya suruh tim untuk ngikutin suaminya. Suaminya kita ikutin pakai motor, tim yang lain kita tunggu di sana. Iya, Tadi lo ingat nggak di sini ada orang teriak-teriak di dalam? tapi dia sendiri tadi di sini. Iya, tapi kita nggak tahu di dalam tuh ada siapa. Ya udah kan kita rame-rame. Tadi dulu. Pegang aja sini. Lo inget nggak ada orang teriak-teriak di sini? Iya. Kalian siapa? Mati gue. Kalian ngapain sini? Enggak bang, enggak. Lu jangan dorong-dorong gue dong. Lu kan di depan, lu kan perempuan. Ya lu laki banget. Wah kita bingung, gue gemeteran terus terang aja. Gue pengen pipis di situ. Karena gue takut. Sampai dia bilang, mau ngapain kalian ke rumah ini? Iya, kita ada janji mau ketemu orang di dalam. Siapa? Iya, kita mau masuk ke ke dalam, mau bertamu. Boleh Pak. nggak? Lu mau ngeliat Udah jadi belum mau Mbak Mujin? Apa? Mbak Mujin? siapa? Iya, kita mau ketemu. Kita mau ketemu Mbak Mujin, emang ada janji sama Mbak Mujin. Ah, bohong lu. Gua nggak pernah ngeliat lu pada sini. Ngapain gua bawa kamera sini nih? Pergi. Sono pergi. Iya, Bang, enggak kaya. Ya ntar sabar kali. Enggak gini. Ini di dalam rumah siapa Mbak Mujin kan? Mujin. Mbak Kita Mujin. mau ketemu di dalam itu. Enggak, kita tadi ada teman kita ada cewek. Siapa bilang? Enggak ada cewek di dalam. Ada tadi. Ada baru turun dari motor. Ada ngeliat ke Pergi. iya. Pergi. Enggak. Orang gila gitu deh. Orang gila. Bang Mujin tuh siapa Mas? Itu kayaknya tempat-tempat orang gila deh Mas. Cewek Mas Gini. dong. Kita tunggu aja di sini sampai itu cewek keluar. Oke, tadi tim yang ngikutin suaminya dia, ya, Buyung, tetap kabarin ya dia kemana Buyung ya. Itu cewek yang tadi sama peluk Buyung kan? Dan gak lama cewek tadi keluar dari tempat tersebut jalan kaki menuju ujung jalan sana. Langsung aja Tiza keluar lari dilabrak tuh cewek. Hei! Apaan sih lo? Dasar lo perempuan gak bener lo ya? Emang jangan jalan-jalan sama suami orang. Main dorong-dorong aja. Ya iyalah, lu ngapain? Lu ngapain? Cewek apaan tadi? Ya iyalah, lu jalan sama suami gue. Lu jalan sama Buyung. Buyung? Oh, Mas Buyung? Iya. Oh, Mas Buyung pernah cerita tuh katanya. Cerita apa? Istrinya tuh pembawa sial. Pembawa sial apa? Katanya buka warung Padang nggak rame gitu. Ya itu kan rumah makan gue yang suruh buka. Iya katanya Mas Buyung tuh punya istri kayak kamu tuh pembawa sial. Ya kalau gue pembawa sial kenapa dia mau nikah sama gue coba? Udah tenang. Ya Mas kenapa Ya, sih? ya enggak, lu jangan teriak-teriak. Gitu dong Mas, belain aku. Harusnya laki-laki tuh belain perempuan yang tertindas. Kayak gitu. Iya, bukan. Itu Mas Uya. Ya enggak, maksudnya lu jangan benak-benak gitu. Dan asal lu tahu ya Mas. Apa? Lu mau No! Apa? Lu bisa ngomong apa kayak gitu? Lu nggak
hati-hati dong. Sama aja lo nggak bisa jaga omongan lo seperti lo nggak bisa jaga badan lo. Buta kali kan matanya Mas Buyung. Mas Buyung juga diem aja. Nih ngapain sih kesirep apa? Enggak, oke. Cuma gara-gara pakai pakaian kayak gini. Enggak, aku bukan. Dasar mata laki-laki Mas Uya sama aja ih. Aku bingung mau ngomong apa, gue Tuh nggak kan, ngerti. lu kayaknya kena deh Mas Uy. Tahu, gue heran deh sama Mas Uya. Ini udah jelas-jelas klien kita lagi dimarahin sama selingkuhannya Target. Ini Mas Uya malah ngebelain sih. Jangan-jangan Mas Uya juga kena nih sama susuknya cewek itu nih. Halo, ini kamera-kamera ya. Buat apa kamu pasang kamera-kamera ini? Dengerin ya semuanya ya. Apa lu mau jelasin Dari apa? Mas Buyung, suami Apa? dia ini, saya itu udah orang kaya. Apanya? Mangrat. Apa lo bisa buktiin apa kalau lo tuh kaya? Bisa. Boleh dicek ke rumah saya. Hah? Banyak ngomong lo. Semuanya yang lo dapetin cuma dari susuk lo atau enggak? Dengerin ya, lu harus jauhin Buyung. Kalau enggak, lu semakin siap. Maksud lu apa sih? Liatin tuh perempuan gak bener tuh kayak gitu tuh Mas. Udah dong liatnya. Ini campers pada ini juga ya? Ih, Gimana sih Tim? Masa Mas sih Uya sih? Mbak ini gimana sih? Iya, iya maaf ya, Tapi maaf jangan ya. marah-marahin orang begitu dong, kasihan orang di Iya mana-mana. gimana? Uya itu udah diem banget sih. Lu kenapa nahan-nahan Lu gue sih nuduh-nuduh mau orang buat pakai susuk, kalau misalnya marah-marah? ada gimana orang? Ya jelas-jelas ini tempat kayak gini, apalagi kalau bukan susuk coba. Maksudnya ayo dong. Maksudnya Ngapain lagi? Selalu dinotis nih. Tadi tim kita yang ngikutin Buyung dari mana? Buyung balik lagi tuh ke Balik mana? Mana? rumahnya. Ke rumah makan Padang. Ayo Mas, kita ke sana. Balik ya, yuk, balik. Siapa tahu cewek itu ngikutin dia juga. Ayo nih, pada ikut nih. Mas, ini kan kita mau pulang ke rumah makan. Mas, Mbak sama tim nggak usah turun, aku aja yang turun. Kan aku nggak mau sampai berantem lagi kayak tadi, Mas. Ya nggak apa-apa, justru kita ngejagain kamu kalau ada apa-apa suami kamu udah Ya gimana. udah nanti kalau misalnya ada apa-apa, aku tinggal hubungin Mas lagi, tinggal hubungin kalian. Akhirnya kita pikir kita turunin Tisa di depan, kita tunggu di depan aja di mobil. Tisa tetap masuk memakai alat penyadap, ya. Dan nanti kamera masuk ke dalam, pura-pura menjadi pengunjung. Jadi kita bisa tetap melihat kejadian apa di dalam situ. Jadi kalau ada apa-apa sama Tisa, kita bisa belain, ya. Oke. Ya udah. Dari mana lo? Jam berapa nih? Kok baru pulang? Habis jalan sama orang? Siapa? Kamu tuh jangan asal Selingkuh ya? nuduh. Lo selingkuh ya? Ah. Dengerin Ngaku gue. aja Mas habis jalan sama ngaku aja Mas habis jalan sama siapa? Jalan sama siapa? Penyanyi dangdut itu. Wah, ini suaminya benar-benar lebih. Tadi aja ada kita aja dia bisa kasar, dan ini ternyata lebih kasar lagi dimaki-maki begini. Kok bisa gitu ya? Jelasnya yang selingkuh suaminya. Tapi Tisa juga ngamuk, marah balik karena dia menuduh suaminya selingkuh. Bukan menuduh, emang dia barusan lihat dengan mata kepalanya sendiri. Pokoknya gue mau sama lo. Apa Mas? Lo istri pembawa sial tau nggak? Maksud kamu apa sama ini? Suaminya pergi dari situ, Tisanya ngejar, suaminya tetap pergi naik motor. Ya gini. Buyung kan pergi naik motor. Lo ikutin dia naik motor sama tim kameramen tetap. Lo temenin Tisha. Kenapa ke gue? Kenapa nggak masuk ya aja? Ya naik motor. Kamu tuh nanti rusak pakai helm lo aja. Giliran susah ada gue. Tetap lo naik motor. Iya. Rina. Ambil helm, anterin dia ikutin itu. Lo sudah dengar kan tadi? Dia kasar kayak gitu sama aku. Bawa di depan juga dia nggak peduliin, teriak-teriak. Tisa nangis di situ di meja sendirian. Dan dia bilang dia baru dimarah-marahin, dimaki-maki suaminya. Dia nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Sampai akhirnya ada seorang karyawannya nyamperin. Dia sebenarnya kasihan dengan ibu Tisa. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tiap hari dia melihat ibu Tisa mengalami hal seperti ini. Emang kenapa sih kamu nggak senang? Gue baru nyampe nih, gue udah ngeliat itu cewek kayaknya histeris, marah-marah karena ngerasa dia tuh nggak suka sama tempat ini. Dia udah maksa untuk bilang nggak mau di sini, tapi suaminya Tisa maksa untuk ketemuan di sana.
Saya langsung kejar Ibu Tisha ke belakang. Ternyata di belakang rumah makan Padang tersebut adalah tempat tinggal mereka. Dia lari, saya kejar, masuk ke kamar. Dia histeris. Perhiasan saya mana? Emas saya mana? Perhiasan saya mana? Tinggal tersisa BPKB doang. Mas lihat deh, kosong semua loh. Ini cuma tinggal ini. Tadinya kamu naruh apa di sini? Tadinya tuh ada emas aku juga, Mas, yang aku kumpulin selama Mas- pernikahan sama mas dia. perhiasan kamu? Iya, iya pas tadi aku mohon sama dia supaya dia nggak pergi, kayak ada sesuatu di kantung dia dan aku Kamu- curiga. Rupanya itu nggak taunya emas. Perhiasan kamu dibawa. Iya. Gue masih inget nih perkataan Mas Uya soal ciri-ciri orang pakai susuk. Dan gue ngeliat dia makan sate itu bener-bener nggak langsung digigit. Tapi dibuka dulu pakai sendok. Jangan-jangan bener nih, dia bener-bener pasang susuk. Soalnya aneh aja gitu. Dan dia bener-bener nggak suka sama tempat itu. Dia nggak suka makan sate itu. Baik. Baik. Aku bawain emas buat kamu. Kamu suka nggak? Dan terakhir gue juga ngeliat dia ngasih cincin. Gue nggak ngerti sih itu cincin apaan. Nah nggak lama mereka pergi dari situ. Akhirnya gue coba kejar lagi, gue pengen tahu ini mereka kemana lagi. Gue udah coba kejar, aduh ternyata gue sama tim salah jalan. Salah ya? Tadi perasaan dia ke kiri kan ya? Kok nggak ada ya? Pantesan lo lama. Ini kita juga kehilangan jejak nih. Gak tahu gue. Ya udah. Yaudah, balik aja deh. Hari berikutnya kita memutuskan bersama Jessica kembali lagi ke rumah makan Padang tersebut setelah mendapat informasi kalau suaminya udah pergi dari situ. Tunggu. Itu ada orang lagi marah-marah? Sesampai di situ kita melihat ada seorang cowok lagi marah-marah. Gimana gue mau sabar? Ya maaf. Gimana mau sabar apa? Maaf. Ngomong baik-baik. Ya tenang. Gak bisa. Iya. Oke. Sebentar. Ya masalahnya apa? Masalahnya apa? Bapak siapa? Saya dari bos saya. Sabar bapak saya. Oke, bos, Sebenarnya oke. dia udah ngasih uangnya ke suaminya. Tapi belum ada gitu. Oke, jadi apa? Kamu disuruh bos kamu Iya, untuk saya disuruh ke sini. untuk nagih apa? Nagih utang, Nagih utang apa? kontrakan. Kontrakan ini tempat. Iya, belum bayar 2 bulan. Ternyata dia lagi menagih utang sewa rumah makan Padang tersebut. Tempatnya nyewa ternyata. Udah mau emosi coba gue yang pegang di sini dan gue udah bayar. Tapi dia ngutang. Ya gue udah ngasih uang itu sama Buyung. Oke. Belum bayar. Jadi kamu udah ngasih uang kontrakan ini untuk berapa lama? Setahun. Setahun sama suami kamu. Iya. Tapi menurut bos kamu belum dibayar. Belum. Yang setahu saya dia udah bayar. Ibu udah lihat dia udah dikasih uang suaminya. Aku udah kasih ke suami dia. Suaminya, kamu ngasih uang ke suami kamu. Iya, ada Nah, saksinya. tapi bos kamu belum terima uang dari suaminya dia. Ya berarti suami kamu yang uangnya dikemanain. Ya nggak tahu, Mas. Dia Iya. minta sama aku mana uang biar aku yang bayar ke bosnya dia. Iya, Ya iya. kan, si Henry. Suami kamu minta ke kamu. Si Hendro, iya. Iya. Yaudah, beda nih. Saya Iya. kasih. Nah, tapi kalau untuk masalah nggak dibayar sama Iya. bos ya saya nggak tahu, Mas. Ya belum terima bosnya ya, tenang dulu. Dan dia kenapa main Iya, datang-datang iya, iya. geprek marah-marah sama saya? Nggak boleh kayak gitu. Harus sopan dong. Tisa marah-marah, katanya udah dibayar. Sampai karyawannya juga bilang, ini udah dibayar kok, saya tahu Ibu Tisa udah menyerahkan uang ke suaminya. Gue tunggu lo 3 hari. Terserah. Iya. Si cowok tersebut nggak mau tahu, oke saya kasih waktu 3 hari, kalau nggak angkat kaki dari sini. Tisa bingung, dia bilang udah menyerahkan uang ke suaminya untuk biaya sewa 1 tahun padahal. Iya, oke Ibu, tapi emang tahu Ibu udah bayar ya? Udah bayar Iya, saya. iya, Setahu iya. saya dia udah ngasih Iya, uangnya ke suaminya. Oke, ya makasih Bu ya. Ya. Oke, dan Aduh Mas, aku udah capek banget kemarin dia marah-marah jorokin aku di sini, aku kejar-kejar dia nggak mau. Iya. Dan Mas tahu sendiri kan aku nangis-nangis di dalam kamar, barang aku dibawa sama dia. Kemarin masih dibawa mas? iya perhiasan dia, Iya semuanya habis. iya.
Abis gak ada sama sekali di Apa? dalam kamar. Kemarin gue ngeliat si suaminya ngasih Buyung. emas ke cewek itu. Maksudnya Mbak apa? Masa sih ya dikasih ke cewek itu? Apa-apa cewek itu? Iya, iya. Apa-apa cewek Oke, oke, sekarang gini aja. Kita udah siapkan tempat dan ada penggoda dan suami lo akan janjian sama ketemu sama penggoda kita malam ini. Ya, ikut ya. Oke. Ya, maaf ya, Ibu. Oke, kita sekarang sudah ada di depan Studio. kita. Sebetulnya studio itu adalah base camp kita, markas kita, kantor kita. Namun kita set sebagai studio tempat penjebakan. Jadi penggoda kita tadi pagi itu udah menghubungi suami kamu dan dia itu minta diorbitin sama suami kamu. Dan suami kamu itu minta ketemuan sama penggoda-penggoda kita karena penggoda kita kan ngaku ke suami kamu kalau dia itu adalah penyanyi dangdut. Di studio kita udah kita pasang kamera, alat penyadap dan lain sebagainya. Itu suaminya dia datang ya? Oke, dia datang. Halo. Nggak apa-apa. Oke, ini pertemuan pertama dia langsung terbelalak ngelihat penggoda kita, ya. Udah pasti nih. Kan intinya Dasar laki-laki. kalau emang suami kamu ya tergoda sama penyanyi dangdut itu karena susuk, intinya adalah dia nggak akan tergoda sama penggoda kita dong. Nah berarti emang dianya yang gatel, Mas. Iya, berarti bukan karena Ya emang susuk dia kan? playboy. Badan kamu bagus ya. Oh sih. Kayak gitar Spanyol. Bodinya kayak gitar Spanyol. Wah, Emang kurang apa coba? kamu kurang seksi kali? Ini semuanya juga gara-gara dia kali, Mas. Iya, tapi kalau aku terus terang aku lebih senang cewek yang berhijab loh. Aku lebih suka kalau suami kamu nggak mau ya, sama aku juga nggak apa-apa. Senyum kamu juga cantik banget. Cerah kayak rembulan. Senyumnya kayak rembulan terang benderang. Dia sama aku aja nggak ada tuh romantis kayak gitu. Nah, tapi dia dulu romantis. Romantis sampai mau tidur aja tuh bukan Nina Bobo tapi dinyanyiin lagu Rhoma Irama Cuma Kamu. Cuma Kamu. Nyanyi sambil dielus-elus. Lagu Cuma Kamu tuh. Iya. Namanya siapa, Amel ya? Amel, Mas. Mas, aku bisa nggak sih jadi penyanyi? Aku boleh ya teks suara? Aku nyanyi ya. Boleh. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau. Kan badan kamu udah bagus nih. Nyanyinya sambil berdiri dong, sambil goyang. Gitu ya? Iya dong. Boleh? Oke, coba aku lihat. Jatuh bangun aku mengejarmu. Gimana, Mas? Kalau suara mau udah nggak diragukan lagi sih. Jawabannya gitu. Kok bagus sih dia bilang? Jangan kan jadi penyanyi. Kamu itu jadi istri aku aja. Cocok tau nggak? Astaga. Buyung kelakuan lo nggak pernah berubah. Semua cewek lo kayak gitu. Tenang aja, kamu pasti bisa jadi penyanyi. Kamu tahu Ayu Ting Ting? Ya tau lah, aku pengen banget kayak Kamu- Ayu Ting Ting, Mas. Kamu nanti akan aku bikin lebih tenar dari Ayu Ting Ting. Via Valen tahu? Tahu dong? Kamu akan lebih terkenal dari Via Valen. Bisa. Bisa ngalahin Ayu Ting Ting sama Via Valen. Bullshit, cowok kayak gini tuh. Rasanya pengen gue remes-remes mulutnya. Oh iya Mas, aku punya teman satu lagi. Mau ikut audisi juga, suaranya bagus loh. Boleh. Boleh Kita ikut? panggil aja. Aku panggil ya. Sampai akhirnya ya, masuklah Susan penggoda yang kedua. Susan juga dites. Susan, masuk dong. Hai masnya. Kenal dulu dong, Susan. Wow, Cantik kan? kamu cantik banget ya. Iya. Badan kamu seksi. Oh ya? Udah kayak gitar Spanyol. Coba aku lihat dari belakang. Pakai diputerin badannya. Ini kalau gini mah Ini yang emang genit dia siapa yang sih? genit. Ya laki lo udah jelas orang penggoda kita belum ngapa-ngapain. Dia udah terus diputerin ngapain badannya. diputer-puterin badannya kayak Ya, gitu? Dia mau juga. Loh, ya penggoda kita kan emang mau ngapain lagi? Gimana kalau kalian berdua nih aku bikin jadi duo, mau nggak? Duo? Iya dong. Duo apa? Duo apa ya nama yang cocok? Duo musang. Dua musang. Kalau kalian mau terkenal, kalian harus punya ciri khas. Ciri khas.
Iya. Apa tuh? Jadi biar semua orang tertarik sama kalian, mau nggak aku kasih contoh goyangan? Goyang apa tuh? Gini nih goyangnya. Jadi nanti tiap Susan nyanyi, si Amel goyang. Goyangnya? Goyang apa? Goyang kayak gini nih. Ikutin ya, goyang gigi. Goyang gigit itu apaan? Gimana goyang gigit? Gimana, Mas? Goyang gigit? Kayak gimana? Jadi tangan kamu yang sini-sini nih saya. Aha. Nah, Ini? terus sininya di bawah dagu. Hah? Nah, terus nanti kamu nyanyi sambil gini. Jawa. Apaan sih? Ya Allah, najis banget. Apaan sih goyang gigit? Amel nyanyi, Susan goyang apa ya? Oh ya, nanti Susan goyang melet. Goyang mana? Kayak gini nih. Jadi ikutin, tangannya gini nih. Oke. Ya, relax ya, relax ya. Terus lidahnya julurin ke depan. Sambil goyang, ya. Goyang gini. Ya apaan sih mas? Ini lagi ketawa-tawa. Iya apanya? Jadi lucu kalau kayak gini. Ayuan apaan sih? Kok malah begini-begini? Ngapain sih? Oke ya mas? Oke banget, aduh pasti nanti kalian akan jadi penyanyi yang paling terkenal, jadi duo yang Tiba-tiba Buyung terima telepon dari seseorang, kita nggak tahu siapa. Terima telepon dari siapa ya? Jangan-jangan cewek yang itu pakai susuk itu loh mas. Setelah dia tutup telepon, kok jadi berubah? Dia jadi dingin sama penggoda kita, jadi kayak cuek. Mas, kita kan mau audisi. Mas. Tiba-tiba dia pergi begitu aja. Wah, telepon dari siapa? Kok malah pergi aja sih? Dia pasti mau nemuin cewek itu. Ayo kita harus ke sana mas. Oh iya dong, dia keluar. Cewek itu lagi pasti mas. Ikutin. Lalu dia pergi ke tempat yang kemarin lagi. Tempat serem yang kemarin. Loh, ini ke tempat yang kemarin lagi kan? Yang rumah serem itu kan? Dia Ngapain lagi itu? kesini? Mas. Apa? Mas kan tahu kemarin aku kasih kertas kuning yang ada tulisan merah-merah jimat itu yang aku maksud sama banget itu mas. Itu yakin lu kayak gitu? Warnanya kuning. Loh, ini ke tempat yang kemarin lagi kan? Yang rumah serem itu kan? Ini ngapain apa lagi itu? kesini? Mas. Apa? Mas kan tahu kemarin aku kasih kertas kuning yang ada tulisan merah-merah jimat itu yang aku maksud sama banget itu mas. Itu yakin lu kayak gitu? Warnanya kuning. Itu persis kertas kuning yang diliatin Riza pertama kali di restoran Padang. Kertas yang berupa tulisan-tulisan mantra kayak guna-guna. Terus suami kamu ngasih duit? Apa itu Mbak Mujin tuh itu jangan-jangan ya? Oke, di jalan ikutin. Ikutin. Dari situ kita ikutin lagi, ternyata Buyung berhenti di warung sate. Saya suruh tim untuk turun, bawa video call, alat penyadap, duduk di belakang mereka atau di depan mereka jadi kita bisa lihat dan dengar suara mereka. Mas, es teh manis satu ya? Lagi kita lihat mereka makan di sini berdua ya. Tim kita sudah berada di depan mereka ya. Tim kita sudah berada di depan mereka. Kamu kenapa sih nggak jadi makan sate? Kenapa aku makan sate? Tuh, ceweknya nggak suka dibawa ke tempat sate lagi. Buka-buka. Lihat tuh. Dia makan sate tuh. Dia makan sate. Dia nggak makan langsung dari tusuknya. Iya kan? Dibuka-bukain dulu. Bener nih, kata Google. Ciri-ciri orang pakai susuk, pantangannya nggak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Kalau nggak, susuknya hilang. Apaan sih jijik banget mas ngeliatnya. Pakai suap-suapan kayak gitu.
Oh, Mas, udah nggak bisa lagi aku nahan emosi sama dia. Sayang, sayang. Apa sih sayang? Kapan dong kamu mau cerai? Bilang aja deh sama aku ke Pak sama dia. Sebenarnya udah muak sama dia. Apaan? Berani banget dia ngomong kayak gitu coba di depan cewek ini, Mas. Besok kamu mau... Kenapa dia nggak ngomong sama aku coba? Jadi istri gak becus, ngurus usaha nggak bisa. Masa nggak pernah jualan sih warungnya? Dia tuh juga udah tua, kempot, nggak seksi kayak kamu. Jadi punyanya udah nggak laku. Maksudnya apa ngatain aku ke perempuan itu bilang udah tua nggak laku? Kemarin dia sayang-sayang sama aku. Sekarang dia ngata-ngatain kayak gini. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang. Itu ngapain joget-joget? Joget-joget. Sayang janganlah kau datang sekarang, hubungan kita semula adem. Kok dia nyanyi Jarang Goyang Berdua? Itu kan lagu favorit aku berdua sama si Buyung. Jurus yang sangat ampuh, teruji, terpercaya tanpa anjuran dokter. Pokoknya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa gue tahan emosi gue, Mas. Mbak, pokoknya gue nggak mau tahu semuanya di sini. Gue mau nih cewek dan Buyung ini udah selesai. Langsung Tisa marah, turun kita ciduk mereka. Oh, bagus. Mesra-mesraan di tempat umum. Nggak tahu diri, nggak tahu malu. Ya, lo juga nggak tahu malu. Maksud lo apa? Ngapain lo di sini? Suaminya marah. Harusnya kan Tisa yang marah. Suaminya lebih marah lagi. Ngapain lo di sini apa? Ngapain kamu bawa-bawa? Ya udah jelas semuanya dari kemarin kok. Jelas apanya? Aku udah sabar, aku ngikutin kamu sama ini dan dia. Dia juga tahu kok aku sama Mas Duya sama tim. Tahu apa? Kamu tahu nggak aku keluar kemana? Apa? Kerja apa? Kerja Dia apa? rekaman. Nganterin dia rekaman mesra-mesraan beli handphone. Ya iyalah karena dia sekarang Apa? sumber penghasilan. Tahu Sumber penghasilan apa mesra-mesraan di Dia sini? nyanyi Nyanyiin bersama, lagu kan? berdua. Daripada kamu Apa? nggak laku tahu nggak? Nggak laku gimana? Ini istri lo tuh. Ini istri lo. Abang siapa ya? Lo nggak kenal gue. Kepentingan Lo apa? nggak pernah lihat gue di TV. Oh, lu selingkuh sama dia. Terserah. Kok dari sini kamu masukin? Enggak. Maksudnya apa? Kok ngaco lo? Lo nggak pernah nonton TV apa ya? Maksudnya apa sih? Kamera tolong ya. Tolong ya. Apa? Nggak usah banyak ngomong. Biarin semuanya di sini biar pada tahu. Dan ini. Ya. Lo makan. Apa sih? Makan. Lo jangan banyak alasan. Makan. Doyan makan ini. Ya nggak. Lo harus cobain. Kasar dong sama dia. Lo harus makan. Lo harus lihat dia makan. Biar lo tahu ya namanya Buat apa? susu. Buat apa? Biar lo ntar susuknya. Dia pakai Otak susu. lu udah diracuni siapa sih Bukan sebenarnya? diracunin. Lo harus Siapa lihat. yang pakai Coba lo minta untuk makan sate. Coba. Nih makan. Disuruh makan, dipaksa makan tuh si cewek itu. Dia yang ngeracunin otak lu. Makan. Iya. Gue bilang makan. Kenapa sih? Gue minta lo makan. Makan. Ayo Mas Uya suruh dia makan. Ini mas, aku nggak doyan makan Iya lo sate. buktiin, lo buktiin. Amis apanya? Maksudnya ini tim bilang nih obatnya nih. Makan. Gak mau, aku nggak doyan ini. Apanya nggak mau Amis? Aku nggak doyan sate. Apa? Kasar sih sama dia. Ya udah sekarang kayak gini ya. Biar dilihat semuanya, saksiin semuanya Mas Uya. Lo harus milih. Lo milih gue istri lo apa dia? Lu mau tahu dulu. Iya. Gua pilih dia. Kenapa? Alasannya apa? Lo udah jelek. Apanya? Gak menguntungkan tahu nggak? Gak menguntungkan apa? Dan- Buat apa? Kalau lo nikahin gue, kalau udah tau gue jelek. Lo itu pembawa sial. Lancang ya mulut lo ya, setelah apa yang udah kita lakuin ya. Intinya Cuma gara-gara aku susuk pilih dia, tau gak? Aku Jangan pilih sembarangan yang ngomongnya ya. Gue mau Mas Uya, kita di pisah. sini. Iya. Oke. Dia harus pasti. Lo harus kena. Ini dia mas. Nggak, lo harus. Gue nggak mau. Cewek ini. Mas Uya, mas. Ini dong mas. Mas, cewek ini dong. Apa mas ini? Ada apa sih? Setelah apa yang lo lakuin di sini di depan banyak orang kayak Sayang, gini. kamu kenapa? Kamu kenapa? Gak usah. Bener gak usah ngomong sayang. Lo udah kasar sama ini sama gue. Serius ya? Sayang. Lo ngatain gue jelek, lo bilang gue apa? Jadi bahaya. Apanya? Jelasin dong, kamu marah-marah sama aku. Tahu
marah-marah sama aku sih? Ada apa sih? Gak usah kamu bilang kayak gitu. Ada apa sih? Oh lo kenal nih Uya? Ya, Iya, lu. Ya, ini siapa lu? ada apa Tanya. sih? Ini siapa lu? Istri saya, Mas. Istri dia nangis apa? gini? Kenapa dia nangis kayak gini? Sadar mas. Aku sadar. Apanya? Aku suamimu. Ada apa sih? Ada apa? Ada apa? Kamu cerita Kamu sama aku. Ada kemarin apa? kasar sama aku, kamu jorokin aku, kamu dorong aku. Dari situ Tisa diam, tapi kayaknya Tisa masih cinta sama suaminya. Sayang, dengerin aku sayang. Oke, aku ngaku sayang. Kalau emang aku ada salah sama kamu, aku minta maaf ya. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Aku janji, aku nggak akan ulangin lagi. Aku nggak akan kasarin kamu lagi sayang ya. Please sayang. Cuma kamu di hati kita. Cuma kamu, sayangku di dunia. Asal kamu tahu ya, dia akan jadi papa kamu. Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Aku nggak suka Om hubungan sama mama aku ya. Udah ya baik, nggak usah ganggu-ganggu suami saya lagi. Bu. Tolongin dong, tolongin. Kasih aku satu kesempatan ya sayang ya. Please. Aku ingin lihat kamu senyum sekarang. Senyum dong sayang. Kan aku udah di sini ada. Ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya ntar aku jelasin di rumah. Mendingan sekarang kita pulang. Yaudah. Yang namanya cinta, aku ingin. Tadinya saya nggak percaya ada namanya susuk atau apapun ya. Saya juga nggak percaya sama namanya guna-guna. Cuman dari situ saya melihat, oh iya benar ada ya. Tapi ada apa kebetulan saya nggak tahu lah. Saya sih masih belum percaya sama kayak gitu. Cuma kamu sayangku di... Apaan sih nih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih?